Hai Disciples Media, gimana nih? Balik lagi sama Keke. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah menginjak di bulan kedua di tahun 2021. Hore! Nah, di Rabu kali ini, spesial lagi kita akan bahas tentang marah. Pasti semua orang tahu ya, marah itu apa? Siapa sih yang nggak pernah ngerasain marah dari kecil? Kita pasti udah pernah ngerasain yang namanya marah gitu kan. Sampai gede gini juga pasti kita pernah marah. Nggak apa-apa sih sebenarnya marah, tapi kadang kalau misalnya marah kita berlebihan, itu nggak baik loh. Karena kalau menurut Keke, marah tuh nggak apa-apa selagi memang ada alasan-alasan yang bikin kalian gak nyaman, atau memang ada beberapa hal yang gak kalian suka, jadi kalian bakal marah. Tapi kalau misalnya kalian marahnya berlebihan, apalagi marah itu bisa menguasai diri kalian, itu gak baik banget loh Disciples Media. Nah, Kakak punya cara biar kalian bisa mengatasi rasa marah. Yang pertama, tarik nafas, tenang. Nah, cara yang pertama ini pasti sulit banget ketika kalian merasakan marah ya. Wajar sih ketika kalian merasa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kalian akan merasa marah. Tapi, coba deh pikir, kalau misalnya kalian tarik nafas, tenangkan pikiran kalian, pasti hal-hal yang kalian tidak terduga tidak akan kalian lakukan. Biasanya orang-orang marah, pasti pemikirannya adalah hal-hal yang negatif. Untuk menghilangkan hal-hal negatif tersebut, kalian harus tenang terlebih dahulu supaya marah kalian tidak berlebihan. Cara yang kedua adalah ubah sudut pandang kalian. Ketika kalian marah dengan orang lain, pasti ada sebab dan akibatnya kan? Pasti ada penyebab-penyebab yang membuat kalian marah. Eits, jangan salah. Coba yuk sama-sama ngecek. Kira-kira orang yang kalian marahi atau orang yang menjadi penyebab kalian marah ternyata punya alasan-alasan lain. Jadi saling introspeksi diri dan juga lihat alasan dari orang lain supaya kamu marah-marahnya tidak membuat darah tinggi. Cara yang ketiga adalah mengevaluasi diri. Kenapa sih kalian harus evaluasi? Nah, kadang orang-orang marah itu terlalu terburu-buru dengan keputusannya. Kadang orang ketika dia marah tidak bisa melihat hal-hal di luar itu. Jadi, kalian sebaiknya mengevaluasi diri kalian supaya kalian tahu kenapa sih kalian marah, apa sih yang membuat kalian tidak nyaman, dan apa sih yang membuat kalian menjadi darah tinggi sehingga kalian pengen marah-marah. Ketika kalian mengevaluasi hal-hal itu, pasti kalian mengurangi rasa marah kalian karena kalian sudah melihat dan kalian sudah mengintrospeksi diri kalian sendiri. Cara yang keempat, nah ini tuh cara yang sangat penting ya buat teman-teman semuanya, karena cara yang keempat ini harus kita terapkan di semua keadaan, yaitu komunikasi. Nah, kadang orang-orang marah itu karena bisa salah komunikasi atau orang sering mentionnya miskomunikasi. Jadi karena punya perspektif yang berbeda antara satu dan orang lain, itu bisa menimbulkan rasa kecewa, rasa curiga, rasa-rasa yang membuat kalian bisa marah. Jadi ketika kalian ngobrol atau misalnya kalian berkomunikasi dengan orang, perbaiki cara komunikasi kalian supaya kalian bisa mencegah rasa marah yang ada di diri kalian. Cara yang terakhir ini emang agak susah ya teman-teman, tapi kalau misalnya kalian lakukan pasti berhasil banget mengurangi rasa marah dalam hati kalian. Nah, cara yang terakhir adalah memaafkan. Emang susah sih, cuma coba yuk kita belajar memaafkan orang lain. Mungkin ada yang bilang melupakan aja lebih gampang, tapi ketika kita memaafkan, istilahnya kita legowo, kita ikhlas. Ketika kita ikhlas, kita bisa memaafkan, pasti masalah-masalah yang terjadi bisa selesai dan juga tidak perlu diselesaikan dengan amarah. 5 cara tadi adalah cara-cara yang bisa aku share ke teman-teman semua untuk meredam amarah kalian. Kalau misalnya kalian juga punya cara-cara lain selain 5 hal ini, yuk boleh ditulis di bawah di komentar supaya kita mau sama-sama belajar supaya lebih bisa menjaga amarah kita. Oke, itu aja ya untuk kali ini. See you on the next episode. Bye-bye.